Jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Kanker, semua jenis kanker, semua jenis kanker kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Siap aja, siap-siap untuk kena berbagai macam penyakit. Penyakitnya apa? Wallahu alam, tergantung organ mana yang paling lemah. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang, tergantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali dua kali, Anda harus rutin minumnya. Banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi, bahkan Anda bisa meninggalkan obat. Anda bisa meninggalkan obat dokter. Ya. Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, enggak, dia ngasih tanda dulu. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya jadi gini, lemak itu dia bisa memberikan energi kalau terbongkar. Terutama lemak-lemak yang bersifat lemak jenuh, kalau terbongkar dan menjadi lemak baik gitu ya. Makanya kita disuruh bergerak. Nah, ternyata minyak-minyak seperti ini Bapak sekalian, ini bisa memberikan energi tapi untuk jangka panjang dia butuh waktu beberapa saat, beberapa jam untuk diolah tubuh. Ya makanya nggak langsung cepat. Jadi kalau Anda lemes jangan minum minyak, lama segernya. Tapi kalau lagi lemes Anda makanlah karbohidrat yang rasanya manis. Cepat. Makanya kita disuruh Nabi SAW makan kurma kan. Karena lagi lemes tuh, suruh makan yang manis-manis. Tapi tidak semua manis itu sama. Ya, nanti kita bahas. Kalau ini jelas semua minyak-minyak ini kalau Anda makan, maka dalam riset yang saya baca itu jantung Anda akan clean, jantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali dua kali, Anda harus rutin minumnya. Ya, termasuk Visio ini salah satu yang saya senang. Ya, sekarang pun saya lagi minum ini. Kenapa? Karena Visio ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di air susu ibu. Visio ini punya. Makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya. Orang minum Visio ini biasanya BAB-nya bersih kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya. Ya, tapi jangan dipelototin gitu terus, iya bener ya, gitu enggak juga gitu. Sekilas saja. Biasanya para pelaku food combining seperti itu, mereka kalau ngelihat badannya hari ini benar atau enggak, mereka ngelihat BAB-nya, fesesnya Ya, kalau fesesnya benar, ya benar gitu kan. Feses itu warnanya gimana? Anda googling aja, nggak usah kita bahas sekarang, nanti ilfil. Ya, gitu ya sekalian, banyak sekali ya. Tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, gitu ya. Zaitun ini cepat banget ngeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya Bapak sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak. Saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya. Ya zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya. Jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan, sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan. Dan ternyata ketika kita mulai mengubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa Ibu sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi. Bahkan Anda bisa meninggalkan obat, Anda bisa meninggalkan obat dokter ya. Misalkan yang sering banget gatal, misalkan ada yang bukan sering banget, ada yang sering gatal-gatal gitu ya, gangguan pencernaan, itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa, supaya Anda bisa mulai perbaiki. Kalau mau. Sekarang ngomongnya mau, nanti buka puasa kita lihat. Baik. Jadi singkatnya, kalau bicara secara ruhiyah, sebenarnya penyakit ini minyaknya ya, secara fisiknya. Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, mau difoto. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Ya. Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar. Tapi kalau dalam penelitian itu sebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari, jantung Anda akan clean. Yang pertama, yang kedua pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanlah minyak.
Paham maksudnya ya? Jadi biasanya ada beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, terus kalian itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak, sama sayuran atau buah-buahan, dia harus makan minyak. Dan ingat ya, kanker, semua jenis kanker, semua jenis kanker, kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali sekalian. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, balik tadi ke konsep ruhiyah. Jadi sebenarnya kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiyahnya ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Ya. Makanya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Ya, orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketawa, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu sebenarnya tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu nih orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nggak usah nunduk-nunduk gitu, kenapa? Ketahuan Pak Bu. Ya. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang nih kayaknya ginjal ya, saya bilang kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Beneran, saya nggak tahu mati kapan, ternyata 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya, kelihatan kok dari bibirnya. Nah, jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Kan? Dan nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick, tetap aja nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal, kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhiyah, wajah. Makanya kalau Anda lihat ustadz-ustadz ya, misalkan Anda lihat syekh-syekh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah senang banget, lihat wajahnya doang udah senang, hilang sakit kita ya. Perasaan nggak senang kita, perasaan yang gundah gulana, lihat wajah orang baik, orang soleh itu menyenangkan ya. Makanya saya senang lihat wajah Anda, kelihatannya soleh-soleh. Insya Allah. Ya kalau belum soleh ya pura-pura soleh dulu lah ya, nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi secara ruhiyah akan tampak di mukanya. Yang kedua, secara fisik juga akan tampak. Jadi secara fisik jantungnya seseorang atau isi pencernaan seseorang juga akan tampak dari muka, sekalian. Logikanya sederhana gini, kalau mungkin kita sering lihat ada orang-orang kena penyakit liver seperti ikterik seperti itu. Kalau orang kena penyakit liver, maka wajahnya akan kuning, bibir akan kuning, mata akan kuning, kan gitu. Orang yang kurang darah, bibirnya akan pucat. Ya, jadi wajah kita ini sebenarnya memang nyata-nyata, memang cerminan dari apa isi badan kita. Jadi kalau saya mau ngelihat orang itu ngerokok atau enggak, gampang banget, lihat aja dari bibirnya, saya ketahuan, ini orang ngerokok deh. Lihat dari bibirnya, lihat dari giginya, udah ketahuan. Ya gitu. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya tadi balik-balik ke bagaimana kita mengubah yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang, termasuk yang nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang habis bersila semutan, itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan nggak ada sains, jadi zaman dulu zaman dulu tuh benernya gimana? Ya karena mereka beriman, bener-bener iman yang bener gitu ya, sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar. Rasulullah SAW saat itu mereka semua bilang samina wa aton ya Rasulullah, kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan, titik, ada yang lain. Nggak usah bertanya mana buktinya, mana kajiannya, nggak ada zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang beda lagi ya. Kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya ya. Kami dengar dulu tapi kami pikir, samina wa asoina, kami dengar-dengar, kami pikir-pikir dulu, kalau benar kami ikutin, kalau enggak nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang, paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan ya, mereka mungkin belum paham ya, bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya, padahal bukti ilmiahnya sudah ada. Dari mana? Dari hadis kan gitu.
Ya, jadi Nabi banyak sekali hadis tentang bekam. Baik, kita akan bahas itu, tapi kita akan bahas yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi SAW pernah menyatakan bahwa amal itu diangkat pada 2 hari, bukan hari Ramadan ya, hari apa? Rasulullah sama hari Kamis. Dan ternyata ada satu riset yang menyebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa 2 kali seminggu, mereka menyebutkan 2 kali seminggu itu ternyata bisa menurunkan resiko kena Parkinson dan Alzheimer. Tapi mereka nggak nyebutin sakitnya apa, puasanya apa, hari apa, mereka nggak sebutin. Nabi udah kasih contoh gitu kan. Ya, jadi saat ini sebenarnya bulan ini, kalau saya boleh katakan bulan ini justru malah selama 30 hari penuh kita dituntut sebenarnya untuk meng-cleanse atau mendetoks seluruh badan kita dengan catatan satu, yaitu Anda atau kita mulai berpikir untuk healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Kenapa zaman Nabi SAW zaman dulu penyakit berat nggak ada, kebanyakan penyakit wabah? Karena mereka makannya sederhana, nggak kayak kita zaman sekarang. Ya, ada yang berbuka mungkin pakai apa tuh lontong ya, apa tuh namanya dibungkus yang lontong yang dibungkus pakai daun pisang tuh, arem-arem. Tangan kanannya megang arem-arem, tangan kirinya megang tahu, biasa gitu. Tangan tengahnya megang cabai, gitu. Ya, jadi puasa ini kalau saya boleh ilustrasikan dengan sebuah ilustrasi sederhana gini Bapak sekalian. Katakanlah kita punya 2 jenis pertanian, ada pertanian organik sama pertanian biasa. Nah, pertanian biasa ini dalam setahun penuh itu pertanian itu disemprotin dengan pestisida, disemprotin dengan insektisida segala macam yang sida-sida itu. Sida itu kan bikin bunuh. Oke. Nah, terus tiba-tiba si petani ini akhirnya dia dapat hidayah. Dia pengen untuk memberikan yang sehat untuk masyarakat. Dia dapat hidayah. Akhirnya dia berpikir untuk saya mau bikin produksi pertanian yang organik, kata dia gitu. Kalau petani sudah mau melakukan seperti itu Bapak sekalian, ya, maka dia harus melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang disebut dengan land clearing. Land clearing itu tanah pertanian dia tadi itu tidak boleh ditanami waktu tertentu, itu cuma gemburkan terus, dikasih pupuk alami semua, itu namanya land clearing. Saya lupa berapa lama, dia katakan 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi nggak boleh kasih apapun kecuali yang bagus-bagus di situ. Oke, nah sekarang setelah nanti sudah cukup tanah tadi, sudah bagus, baru ditanam. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya buat tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur aja lah, kita punya 12 bulan sekarang. 11 bulan sebelum Ramadan, kalau saya boleh tanya, Anda lebih banyak nyampah atau hidup sehat? Nggak mau jawab di padu. Jujur aja kan kita banyak nyampah. Ya, kita banyak bukan nyampah sih terlalu ekstrim bahasa, tapi kita banyak makan-makanan yang justru nggak sehat. Dikasih bulan Ramadan kayak begini, boro-boro justru malah bukan bikin land clearing. Jadi kalau saya harus katakan ada tanda orang yang nggak sukses puasa Ramadannya secara fisik ya, adalah hari pertama ditimbang berat badannya 60, hari terakhir 70, itu nggak benar puasanya. Gitu. Ya iyalah, orang justru kita sekarang mau restriksi kalori kok malah kalori digede-gedein. Ya. Sudah 11 bulan sudah banyak masalah, sekarang ditambah lagi dengan masalah baru sekalian. Ya, makanya kita lihat video ini, ya kita lihat ternyata fase-fase puasa itu ada fase-fase puasa, kita lihat ya. Ya, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika sedang puasa? Ya, cara terbaik untuk detox dan revitalisasi sel, dan ada fase-fasenya. Tapi ini bisa terjadi kalau Anda healthy eating plan, hanya healthy eating plan, dan tidak berlebihan saat iftar, dan hindari makanannya diolah dan makanan digoreng, karena kita cuma punya waktu sedikit untuk makan dan minum. Ya, minum air yang cukup ya selama Ramadan. Hindarkan minum teh dan minum kopi terlalu berlebihan bulan ini, karena justru malah itu akan narik air dalam tubuh kita.
oversleeping ya, kemarin Ustaz Khalid bilang tidur terus-terus. Here's a breakdown of what happens to your body when you fast in each stage of 30 days of fasting. Ini tahap-tahapannya. Stage 1. Tahap pertama, First couple of days of fasting, both blood sugar level ya, and blood pressure drop. gula darah kita sama tekanan darah akan turun. Tubuh kita mulai mengadakan proses pembersihan. Nah, banyak pada fase-fase ini orang mengalami sakit kepala, mual, ya, kemudian laparan yang yang kuat. Di fase kedua, badan kita sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi, terutama di pencernaan. Pencernaan sudah mulai mulai fokus untuk menghasilkan energi dengan makan yang sedikit. Dan white blood cell atau sel darah putih kita akan lebih banyak diproduksi. Dan menariknya ternyata pada fase ini mereka sudah mulai memperbaiki tubuh kita sekalian. Nah, pada fase ketiga, energi badan kita sudah mulai meningkat, ya, dan perasaan bahagia itu sudah mulai makin muncul, ya, karena tubuh sudah mulai hilang sel-sel yang sudah rusaknya. Pada fase ini jantung, ya, ginjal, paru-paru, kulit semua akan mengalami proses detoksifikasi. Pada fase 3, fase 4, di hari terakhir Ramadan, ya, dia sudah mulai menyesuaikan. Badan kita malah jauh lebih berenergi, dan peningkatan memori dan konsentrasi. Di fase ini, proses penyembuhan tadi sudah mulai makin kuat, ya, dan tubuh kita bisa mencapai fase maksimumnya. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month are far greater than anything Ya, mentioned. spiritual benefitnya justru jauh lebih besar, Bos sekalian. Jadi siap untuk puasa sehat? Serius ya? Nanti akan ada mandor yang lihat waktu bukanya. Baik, healthy eating plan. Kunci di situ, Bos sekalian. Healthy eating plan. Kenapa? Healthy eating plan tadi di situ sebutkan bahwa kalau nggak pakai healthy eating plan akan sulit, Bos sekalian. Terutama ketika Anda sedang berbuka, kalau saya boleh sarankan, hindarilah makanan-makanan yang diproduksi atau dimasak dengan menggunakan gula pasir terlalu berlebihan. Ya, seperti apa? Agar-agar tuh banyak tuh. Agar-agarnya bagus, Pak Bu. Kalau saya memang sangat menghindari gula pasir. Kalau saya gantinya berbagai macam gula, salah satunya ini. Ini nggak promosi ya. Saya beli juga satu hari. Ini gula kelapa. Ya, ada beberapa pengganti gula pasir. Kalau Anda mau ganti, yang paling bagus memang pakai madu, paling bagus. Tapi kalau enggak, Anda pakai gula aren, gula nira. Kalau Anda enggak ketemu juga, Anda bisa pakai gula kelapa. Ya, kalau enggak ketemu juga, gula singkong juga bisa Anda pakai. Gula singkong. Ya, itu semua indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir. Kalau nggak ketemu juga, nggak usah pakai gula, nggak apa-apa. Ya. Atau Anda mungkin bisa bikin teh atau bisa bikin jus tanpa pakai pemanis atau gula seperti itu. Jadi misalkan Anda bikin jus alpukat gitu. Jus alpukat itu Anda tidak mesti pakai gula pasir untuk bikin manisnya. Anda bisa masukkan kurma ke sana. Kurmanya bisa sebagai pemanis. Gitu loh. Ini kita selama ini kan alpukat itu kan menjadi salah satu buah yang kabarnya dikabarkan sebagian orang justru malah bikin lemak katanya. Iya, gimana nggak lemak? Orang cuma 3 kerok, sisanya susu sama gula. Ya, gitu. Jadi mulai diubah sekalian. Hindari gula pasir. Lebih baik Anda minum teh tawar. Lebih baik Anda minum teh tawar. Kecuali memang Anda memang sedang membutuhkan gula, silakan. Misalkan lagi pusing, nggak ada gula nggak ada madu, nggak ada gula aren, nggak ada gula singkong, silakan Anda makan gula pasir. Makanya orang lagi lemes-lemes dikasih gula pasir, teh segala macam seperti itu. Bagus nggak? Bagus. Tapi untuk jangka panjang, kalau saya boleh sarankan, hindari. Lebih baik Anda mulai sekarang membiasakan minum teh tawar. Badan Anda akan jauh lebih baik. Ya, minum teh tawar. Jadi sebenarnya tubuh kita itu, Bapak sekalian, tidak didesain, kalau saya boleh katakan, dia untuk menerima produk-produk sintetik. Tidak didesain. Tubuh kita itu didesainnya adalah untuk menerima produk-produk yang masih natural. Ya. Jadi semakin banyak makanan yang kita makan itu bukan makanan asli gitu ya, maka nutrisinya sudah akan banyak berkurang. Ya.
Makanya kalau Anda mau makan daging, sebenarnya makanlah daging yang memang baru diolah. Kayak steak gitu ya. Bukan daging yang banyak mengalami pengolahan. Seperti apa? Sudah tahu ya? Rendang. Rendang tuh enak. Saya katakan saya juga suka rendang. Tapi sebenarnya kalau Anda mau dapatkan nutrisi yang benar dari protein daging, maka makanlah daging yang fresh. Anda sup dia, atau Anda bikin steak seperti itu justru malah lebih baik sebenarnya. Rendangnya boleh makan nggak? Boleh. Makanya saya terus terang kalau bulan Ramadan kayak begini, yang paling bikin saya agak was-was justru malah ketika Syawal nanti, ketika Idul Fitrinya. Ya, banyak sekali yang harus kita makan. Ya, kalau kita mulai sekarang nggak membiasakan, maka semua dihantam. Bapak Ibu, kalau Anda boleh saya kasih tahu sedikit, satu bungkus kerupuk tepung itu ya, satu bungkus seperti ini, itu kalorinya sekitar 400 loh. Satu bungkus kerupuk tepung yang kita makan, kalau Anda beli nasi goreng itu sekitar 200-an itu kerupuknya, 200 kalori ya. Kalau 2 atau 3 sudah hampir 600 Pak Bu. Dan itu mencukupi kebutuhan kalori satu hari, tapi nggak ada gizinya, masalah di situ. Ya, jadi kenyang sih kenyang, ya, tapi nggak ada gizinya. Kalau sudah kayak begini, maka akan muncullah satu fenomena, kalau saya boleh bilang, fenomena nggak kenyang-kenyang. Makan apa nggak kenyang-kenyang, dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil. Jadi kalau ada orang, jadi fenomena nggak kenyang-kenyang sebenarnya penyebabnya satu. Pertama apa? Dia ngunyah makanan nggak lama. Jadi ada satu riset menyebutkan bahwa orang itu punya selera makan lebih tinggi kalau dia nggak ngunyah makan dengan lama, dengan cukup gitu kan. Makanya Nabi sudah ngasih tahu, kunyahlah makananmu dengan baik. Saya nggak tahu itu apakah ada disebutkan jumlahnya berapa, ada yang mengatakan 30 atau 40 kali, wallahualam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ternyata kalau mengunyah makanan dengan baik, Ibu sekalian, itu justru malah bisa bikin kenyangnya bertahan lama. Gitu. Jadi kalau mau makan, makanlah yang lama. Jangan cepat-cepat makan. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul kayak begini? Kenapa bisa muncul kayak begini? Penyebabnya yang kedua adalah karena terlalu banyaknya makanan olahan yang dia makan. Ya, makanan olahan yang dimakan. Misalkan Anda punya anak di rumah ya, misalkan hobi misalkan makan produk-produk snack seperti itu. Ya, snack itu kalau saya boleh katakan, ya lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ya, lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ujung-ujungnya karena tadi si anak tadi makan bahan tambah pangan itu seperti micin seperti itu namanya BTP. Itu bisa bikin kecanduan mirip dengan orang narkoba. Makanya tidak heran orang yang biasa makan mie instan, makan makanan snack-snack yang penuh dengan apa tadi micin-micin tadi, itu bisa dipastikan dia akan minta terus kayak orang ketagihan, kayak orang narkoba Pak Bu. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang coba membersihkan makanan kita. Nah, menariknya ternyata ketika sudah mulai kita perbaiki Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai perbaiki ya, itu ternyata mulai muncul perubahan di sana. Ya, tapi kalau kita nggak perbaiki maka muncullah keluhan-keluhan. Jadi tubuh kita itu nggak ujuk-ujuk sakit, tapi dia ngasih keluhan bahwa ada yang nggak beres dengan tubuhnya, ada yang nggak beres dengan tubuhnya. Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, nggak, dia ngasih tanda dulu, susah tidur, susah BAB, dia ngasih tanda dulu Pak Bu. Ya, nanti kalau sudah saatnya tubuhnya sudah nggak mampu lagi meng-overcome itu atau mengatasi itu, maka muncullah penyakitnya gitu. Jadi keluhan namanya. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Kalau saya boleh katakan, beberapa penyebab yang membuat ini based on makanan semua ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda mau sehat. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya perbaiki makanan, gak ada yang lain. Kalau mau sehat, ya. Apa penyebabnya atau apa pemicunya? Sebagian besar disebabkan oleh 3 hal ini, Bapak sekalian. Yang pertama, asam yang berlebihan. Yang kedua, radikal bebas. Yang ketiga, kurang minum. Kita akan bahas mungkin yang pertama aja ya, asam berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sekarang keluhan kayak begini banyak banget. Mudah letih, obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot, gangguan pencernaan. Termasuk yang orang dikit-dikit ngantuk. Ya, ada orang tipikalnya sebentar-sebentar ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk. Jadi bangunnya sedikit saja. Ya. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan penyebabnya atau keluhan itu keluhan-keluhan yang berhubungan karena tingginya asam pada tubuh seseorang. Sekarang pertanyaannya, asamnya tadi karena apa? Karena ini Pak. Yang pertama, nasi. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, tepung. Yang keempat, ya, paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan. Komplit semua tuh. Tinggi banget asamnya.
Saya sendiri memang sudah lama, hampir 2 tahun udah gak makan nasi. Saya hindari nasi, kecuali beberapa nasi tertentu atau beras tertentu saya mau makan, tapi kalau nasi biasa saya udah gak makan gitu. Dan memang ternyata perubahannya drastis, luar biasa ketika kita mulai mengubah pola hidup sehat kita. Yang penting sebenarnya bukan nanti gini, berarti nanti habis ini kita nggak boleh makan apa-apa, bukan itu masalahnya. Tapi kalau habitnya belum kebentuk, kebiasaannya belum kebentuk, maka kita akan sulit hidup sehat. Ya, contohnya logikanya gini lah, misalkan ada di situ, Anda disuguhin misalkan pisang rebus sama pisang goreng. Dua-duanya enak sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi dan sehat, Anda pilihnya pisang rebus. Ini makanya saya katakan habits itu harus kita bentuk, harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, sulit. Saya suka makan kambing, ya, karena kambing pun adalah salah satu hewan yang disebutkan, Nabi SAW sebutkan bahwa kambing itu banyak kali faedahnya. Jadi orang-orang yang makan kambing itu nanti katanya, entah hadis apa bukan saya lupa, tapi katanya orang-orang yang makan kambing itu punya hati yang lembut katanya, wajahnya menyenangkan seperti kambing. Kambing itu kan kalau Anda lihat kan lucu gitu ya, kayak jenggot gitu kan, terus ngembek itu. Coba lihat kambing, apalagi anak-anak kambing, ya, lucu ya. Nah, kambing itu tapi jadi masalah. Kambing itu menjadi salah satu hewan yang paling sering dikambing hitamkan. Ya, banyak sekali orang bunuh jangan makan kambing, nanti bikin kolesterol, darah tinggi segala macam. Bukan salah kambingnya. Ya. Nabi SAW sangat suka makan daging kambing. Nah, kalau kita ini kan bukan kita sih, bukan Anda lah, orang di luar sana mungkin. Sepertinya Anda sehat-sehat, tampak sehat. Kalau lihat dari kan WHO itu bagi 3, orang sehat, tampak sehat, sama orang sakit. Kalau Anda ini kayak kategorinya kayaknya tampak sehat. Tampak sehat. Ya. Kalau sehat benar, alhamdulillah, semoga sehat semua. Ya baik. Jadi Bapak Ibu kalau Anda lihat di beberapa literatur, sebenarnya daging kambing ini justru malah lebih baik daripada daging sapi. Serius, Anda baca sendiri. Daging kambing ini justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Yang pertama, yang kedua, susu kambing itu jauh lebih baik daripada susu sapi. Ya, susu kambing itu relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam. Ya, makanya anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi susu formula, ya, akan banyak gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah sering banget gatal-gatal atau mungkin gangguan perut atau pencernaan seperti itu kalau terlalu sering makan atau minum susu formula. Diganti dengan apa? Kalau saya sarankan sih ganti dengan susu kambing, ya, kalau saya boleh sarankan seperti itu. Jadi inilah yang kita konsumsi tiap hari. Jadi pagi siang malam yang dimakan asam semua. Dan kalau dibiarkan terus menerus Bapak sekalian, ya, kalau dibiarkan terus menerus, maka akan banyak masalah yang tadi nih, yang tadi saya jelaskan tadi, keluhan-keluhan ini. Langsung sakit nggak langsung sakit. Tapi tanda-tanda ini kalau dibiarkan lama-lama, kalau nauzubillah min dzalik, kalau saya boleh katakan, memang bisa bahkan memicu terjadinya kanker. Jadi kalau orang asamnya terlalu berlebihan pada tubuhnya, maka bisa memicu kanker. Tanda orang asam apa? Gampang sekali sebenarnya kalau ngelihatnya. Lihat aja air seninya atau air kencingnya. Kalau air kencingnya sedikit, yang pertama, dan air kencing yang berwarna kuning, kalau terlalu pekat kuningnya, itu asam. Siap-siap aja, siap-siap untuk kena berbagai macam penyakit. Penyakitnya apa? Wallahu alam. Tergantung organ mana yang paling lemah. Ya, artinya tubuh itu kita nggak bisa tahu pada sini bakal kena penyakit apa. Kalau berdasarkan keluhan tuh bisa, tapi secara umum dia akan kena penyakit itu akan kena ke tubuh yang paling lemah di sana. Gitu loh. Dan ini kalau nggak diperbaiki dari awal, maka tadi saya katakan tadi, dikit-dikit nyobain, lama-lama habis juga Pak. Tubuh nggak bisa mengkompensasi lagi. Sayang kalau saya boleh bilang. Jadi mulai sekarang kita niatkan, ya, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik lah, khususnya dari sisi kesehatan. Kalau amal ibadah saya kira mungkin semua sudah paham, ya, sehingga nanti hari terakhir Ramadan lingkar perut turun, ya, kemudian berat badan bisa turun, badan jauh lebih fit akhir Ramadan buat persiapan Idul Fitrinya. Ya, was-was, bahaya itu. Baik, lalu yang kedua masalah kita apa sekalian? Masalah kita yang kedua adalah ini dia. Banyak orang Bapak sekalian lebih suka menunggu haus baru minum. Padahal semua orang di seluruh dunia sudah tahu, dan kita pun sudah tahu bahwa tubuh kita 70% adalah air.
Ya, jadi air apa yang dibutuhkan? Air putih, bukan air berwarna. Jadi lagi Ramadan kayak begini, saran saya lebih baik kita biasakan lebih banyak minum air putihnya daripada air seperti teh, kopi seperti itu. Boleh nggak minum sekali-sekali untuk batalin puasa, silakan, tapi bukan diminum terus-menerus. Ya, kecuali tehnya teh yang mungkin ada manfaat lain, kayak teh Ustadz Khalid semalam dikasih daun mint. Daun mint yang sangat bagus untuk batuk berdahak. Ya, daun mint itu bagus buat batuk berdahak. Gitu. Jadi biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu, kalau saya boleh sarankan, perbanyak minum airnya. Ya, sahur apalagi, Anda takar kalau bisa pakai gelas yang agak gede itu, Anda minum ketika buka itu, Anda minum air waktu sahur lebih banyak. Tambah sedikit dengan karbohidrat, tapi karbohidrat yang alami ya, seperti buah atau sayuran. Kalau Anda memang pengen makan protein, silakan makan protein. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan, hindari karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu seperti nasi. Ya, kalau sahur itu saya sarankan kurangi nasinya, banyakin lauknya, terutama lauk yang protein. Ya, karena dia kalau daging lama dicernanya. Ya, kalau sudah biasa makan, kalau sudah biasa dengan badan sudah terbiasa, maka nggak usah banyak-banyak makan. Seperti kata Ustadz Khalid kemarin, benar. Ya, saya kadang-kadang buka itu beberapa bulan, selama bulan Ramadan sebagian besar sahur saya cuma pakai VCO 1-2 sendok sama kurma 1 sama air 1 gelas gede, udah cukup. Dan pastikan tubuh kita atau pastikan pikiran kita tidak terbebani. Kenapa terbebani? Kalau belum apa-apa minum kayak gitu sudah terbebani, wah ini bakal lapar nih gue. Lapar beneran nggak? Ya, bahkan kalau kita bisa perintahkan dengan baik, Anda bisa, ketika gini, sebenarnya sahur itu punya keberkahan yang luar biasa. Ya, keberkahannya apa? Keberkahannya adalah perintah bahwa hari ini makan terakhirmu, jangan keluarkan asam lambungnya lagi gitu loh. Makanya Nabi suruh sahur, bahkan dengan cuma sekedar minum saja, Nabi sarankan untuk sekalian. Supaya apa? Supaya ngasih perintah ke otak untuk tidak mengeluarkan asam lambung lagi terlalu berlebihan. Jadi masalah sekarang antara sahur sama berbuka makannya kurang lebih sama. Ya, ini jadi masalah ya. Sehingga nanti ketika menjalani hari-hari setelah sahur tadi itu berat sekali ya. Terutama waktu buka juga sama ya. Tarawihnya ngantuk, maghribnya ngantuk, tilawahnya ngantuk gitu. Oke?